Oke, berarti nomor 1 nggak ada? Nggak ada, Pak. Nomor 2 berarti? Iya, Pak. Baiklah, kami dari 2A yang anggotanya Lismawati, Anggun Rismawati, Mairanti Ulia, Nadira Nurudiniya, Sutria Febriati. Menjelaskan definisi dan pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah salah satu cabang dari komunikasi yang mencakup populer. Secara tidak disadari, saat ini banyak orang telah masuk atau terlibat secara tidak disadari. Komunikasi politik itu melibatkan pesan-pesan politik dan peran politik yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut seorang pakar politik, Mas Wadi Rauf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan adalah proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukannya sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik juga suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Selain itu, menurut Dahlan, komunikasi politik ialah suatu bidang disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik. Contoh komunikasi politik yang terjadi di tengah masyarakat ialah sosialisasi calon anggota DPR kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi politik. Itu ada semua di teman-temannya? Ada, Pak. Jawabannya ada ya? Ada, Pak. Mas Wadi Rauf itu dosen saya. Di Kemayang saya waktu kuliah dulu. Susah kan? Lanjut, 2B. Ini, Pak. 2B. Saya menjelaskan definisi dan pengertian komunikasi politik. Ya. Kami, suatu komunikasi ini adalah suatu proses komunikasi yang membuat pesan politik berdasarkan fungsi sosialisasi masyarakat yang diarahkan kepada suatu pencapaian mengenai hal-hal politis terhadap publik dari beragam pemikiran berdasarkan keaktualisasian yang akurat sehingga masalah yang dibahas dapat teratasi. Next. 2. C ada? Ada. Ada. Mana berarti mana? Ini, Pak. Ini. Pertanyaannya adalah definisi dan pengertian komunikasi politik. Menurut kami, komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi yang di dalamnya melibatkan pesan politik. Para politikus komunikasi politik juga berkaitan erat dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah serta pemerintahan. Komunikasi politik ini merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan ini dapat mengikat semua warganya di masyarakat bersama melalui lembaga politik. Dua dia ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya. Kelompok 2D, jelaskan definisi komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik, atau komunikasi politik adalah komunikasi yang terjadi dalam satu sistem politik serta terjadi di antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Adapun definisi lain dari komunikasi politik yaitu penghubung dari pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik golongan, intra, asosiasi, institusi maupun sektor kehidupan dalam politik pemerintahan. Selain itu, pesan politik memiliki kaitan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Oke. Ada lagi 2 masih ada? Nggak ada? 3? Nggak ada? Ada, Pak. Apa? 3 mana? Tapi 3B. Pertama, komunikator dalam komunikasi politik yaitu pihak yang memperantai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi seperti dalam komunikasi pada umumnya,
nomor 4 nggak ada. Kenapa nggak ada? Menarik lah. Apa yang kurang menarik? Oke, jadi apa namanya? Komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari sistem politik atau bicara tentang politik. Ya, bahkan itu fungsi komunikasi politik itu fungsi yang ada di dalam sistem politik. Tapi kita belajar sistem politik enggak? Enggak. Ya sekarang. Hah? Sekarang belajar enggak sistem politik? Enggak ya, dari bagian ya. Kalau yang dulu belajar. Sekarang enggak, kemana bagian sistem politik itu? Ya. Karena ada kaitan antara sebenarnya komunikasi politik dengan sistem politik. Jadi itu heran juga kalau belajar sistem politik nanti langsung masuk ke komunikasi politik, ya, nanti apa namanya itu? Shock ya apa? Shock, kaget. Ya. Karena di awal juga disebut ada kaitan yang besar antara politik dan komunikasi. Komunikasi politik itu kan lahir dari dua ranah ilmu itu kan. Bahkan awal-awalnya disebut dari politik. Ya, awal-awalnya dari ilmu politik. Ahli-ahli politik itu menggunakan apa? Waktu perang orang menggunakan diplomasi. Itulah mulai orang berpikir, oh iya, jadi politik ini tidak hanya semata-mata tentang kekuasaan, tentang negara, tentang kebijakan, tentang lembaga negara, tapi juga harus ada keahlian di dalam berkomunikasi. Nah, disitulah mulai nego itu kan perlu komunikasi, ya. Nah, di situ. Oke, jadi dari semua yang sudah dijawab tadi, nampaknya jawaban kelompoknya itu udah ada kemajuan ya. Artinya dari minggu lalu sekarang udah ada pemahaman, artinya setiap yang dikerjakan individu itu ketika digabungkan dalam kelompok, dibicarakan, didiskusikan, ketemulah dia formatnya yang bagus, yang sempurna. Di semua pembicaraan tentang politik, kebijakan negara, lembaga negara pasti menggunakan komunikasi politik. Konsentrasinya apa? Broadcasting ya. Nanti tidak mungkin kalian buat skripsi tentang komunikasi politik, tapi bisa aja mungkin tentang peran media massa, bisa aja. Media massa kan termasuk komunikator politik ya. Bisa aja kalau kalian menganalisis media yang berkaitan dengan politik, peranan dia sebagai komunikator politik, karena medianya yang diteliti bisa aja. Tapi kalau komunikatornya misalnya calon legislatif, kenapa mungkin lebih cocok kepada anak PR. Tapi kalau medianya kalian bisa media sebagai komunikator politik, ya media. Pesan-pesan politik dalam media misalnya bisa aja. Karena kalian kan lebih ditekankan kepada medianya. Nah, itu kan bisa. Kan yang diteliti medianya. Di TV bisa kan, TV berita politik kan banyak kan. TV yang khusus bicara tentang politik apa bagus, itu bisa, medianya bisa kalian kaji. Banyak itu TV-TV yang berita lah khususnya tidak akan meninggalkan tentang bicara politik, dialog politik ya kan. Nah, itu bisa kalian kaji karena yang dikaji medianya. Nah, beda dengan misalnya juru kampanye atau apa, itu mungkin anak PR lebih cocok. Bagaimana strategi komunikasi politiknya ya kan. Kan orang macam-macam sekarang untuk pencitraan dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau masuk ke situ, tapi medianya yang kalian nak kaji. Jangan strategi komunikasi politik atau strategi komunikasi partai misalnya, itu jangan ke situ. Kalau mau minat juga nanti bikin skripsi yang ada hubungan dengan komunikasi politik, karena kita broadcasting, ambillah medianya, peranan medianya, bagaimana pemberitaan di media atau program acara media yang berhubungan dengan politik. Nah, itu kan lebih menarik daripada nanti berebut-rebut judul yang TPRI ya kan, RRI, apalagi film ya kan. Nah,
representasi nilai, ya kan, analisis semiotik, ya itu kan. Nah, kan nanti banyak yang buat kayak gitu. Nah, coba pikirkan itu, salah satunya masukannya seperti itu. Peranan media. Saya kemarin maksud saya itu seperti itu. Kalau kalian bisa menganalisis itu dalam kasus komunikasi politik, nah itu bisa kita gunakan seperti saya katakan tadi sebagai pengganti apa kita itu, karya itu tadi. Kalau kalian bisa gambaran itu tidak apa-apa. Misalnya ada kalian menganalisis tentang media, peranannya sebagai komunikator politik atau kaitan dengan komunikasi politik, itu bisa. Tapi ya itu pilihan lah. Kalau ada yang berminat silakan, bisa kita gunakan sebagai apa yang saya tawarkan di awal itu, sebagai karya kalian, sebagai pengganti yang apa ujian. Oke, saya rasa itu cukup dikumpul di ya. Nah, jelaskan mana yang kelompoknya, mana yang individunya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup? Udah paham? Paham sekali atau tidak paham? Yang penting setiap belajar kita. Oke, silakan.